kita selalu setup tuh menentukan mesin kan, kemarin juga kan. Kita define mesinnya, kita tentukan mesin apa yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan mesinnya 3 aksis. Kita select. Oke, mesinnya 3 aksis. Kemudian stok. Stoknya ukurannya berapa. Karena kita bikin ke samping-samping dilebihkan 5, ke atas dilebihkan 2, ke bawahnya 0 di sini. Kemudian PZ juga 5 di sini. Kemudian materialnya ini langsung muncul dia 6061 aluminium, alloy 6061. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti pada saat mengeluarkan speed sama feed, RPM-nya semuanya sudah ngikutin ini. Tidak perlu lagi dihitung. Stoknya sebesar ini. Nah, di sini tentukan koordinat sistem seperti biasa. Kita menentukan menggunakan user define. Kita menggunakan stock bounding box di sini. Dan kita akan pilih yang titik ini. X, Y, Z-nya. Nah, Y-nya ke sana, Z-nya ke atas harusnya kan. X-nya sudah benar. Z-nya ini kita pilih yang ke atas. Jadi terbalik ini adalah koordinatnya CAD, itu Y-nya ke atas, X, Y, Z-nya ke samping. Tapi untuk yang apa namanya, yang cam itu Z-nya ke atas karena Z adalah sumbu dari cutter. Ini Z ke atas, jadi stoknya ini ada di sini. Nah, Z-nya ke bawah berarti kebalik kan, dibalikin aja ke atas seperti itu. Jadi X, Y, dan Z ke atas seperti itu. Udah benar ini. Nah, bedanya adalah sekarang kita tentukan setup dulu nih, mill setup. Seperti halnya kemarin kita menentukan ini sebagai phasing nanti kan. Feature-nya adalah phase, dan dia finish. Kemudian kita klik OK. Ada lagi sih sebenarnya feature-nya, yaitu untuk keliling gini, untuk keliling itu kita menggunakan ini perimeter. Kita gunakan boss. Ini bisa juga langsung finish. Tidak dua untuk facing sama kontur yang sekelilingnya ini. Nah, udah dapat nih face sama perimeter feature. Kita sekarang kita generate operation plan. 2,5 aksis. Kemudian operasinya yang mau kita pakai adalah bukan kontur tapi face mill. Nah, face mill. Kemudian toolsnya kita gunakan di sini ada face mill kalau di apa namanya di SolidWorks ada face mill kita gunakan, feature-nya kita gunakan yang face ini, yang face feature ini yang di atas ini. Kita klik OK. Kemudian kita akan face mill. Nah, di sini ada beberapa informasi tambahan. Ini feeding dan speed dia sudah di-set sesuai dengan materialnya apa. Maka dia akan keluar berapa spindle speed-nya, feed rate-nya. Itu kita nggak perlu capek-capek lagi lihat tabel. Langsung muncul di sini. Phasing-nya bagaimana operasinya seperti ini. Kemudian jumlah pemotongan berapa, kena tipis, kita cukup 1 kali saja. Step over-nya 70, kemudian 70%. Side offset 10%, side maksimumnya adalah 25%. Kemudian bottom allowance-nya dinolkan, jadi langsung sampai ke feature-nya. Operasinya adalah climbing, bukan konvensional.
Oke, kemudian NC-nya naik turun dan sebagainya. Jadi kita mulai dari top stock, kemudian ini passing di sini ada sampai di mana nggak disebutkan ya. NC-nya kita mulai dari top stock, kemudian reverse machining depth. Kita mau tentukan juga misalnya mau menggunakan yang current machining depth ya kita berikan misalnya ada 2 mili, ketebalannya langsung 2 mili kita ambil gitu kan. Kemudian feature option yang ini adalah patch feature, lead dan lainnya, oke ini semuanya. Sudah kita okekan di sini. Kemudian tinggal di generate toolpath-nya. Dia akan muncul seperti ini. Karena toolnya besar, diameter 50, dia langsung motong seperti ini. Jadi kalau kita simulasikan toolpath-nya, motongnya dia langsung. Setelah face mill, kita akan lakukan contour mill. Contour untuk pinggiran yang ini. Ke setengah aksis lagi. Kita gunakan contour sekarang, contour mill. Ini kita gunakan contour machining. Toolnya kita gunakan yang kecil, diameter 10 flat and mill. Feature-nya adalah yang post ini. Face-nya tidak dipakai, hanya oke, maka dia akan masuk ke parameter. Nah, ini kita mulai pemakanan dari top of feature, kemudian toolnya sudah tadi ya 10, konturnya adalah ini, sekeliling. Kemudian dia menggunakan climbing, kedalamannya equal, first cut-nya 1 mili, maksimum cut-nya kita berikan 2 mili di sini. Final cut, oke, kemudian di sini kita mulai dari top of feature, bukan top stock, karena kan udah di facing ya stoknya. Jadi kita mulai dengan, tapi ini nggak masalah, ini hanya untuk rapid plan naik ke atas. Feature option, parameternya, dan turun lead in dan lainnya. Ini adalah operasi-operasi di luar ini. Kontur, kita mau lihat sampai seberapa dalam gitu kan dia pemakanannya. Dia akan disebutin di sini. Tapi dia tahu kedalamannya adalah karena feature-nya dikenal dia. Feature-nya adalah kotak yang ini. Klik OK saja di sini. Simulasikan toolpath-nya. Beberapa feature yang kita lakukan secara manual, tapi ada juga beberapa feature yang langsung dia kenali sendiri. Kita langsung ekstrak, bisa menggunakan ini, 3 langkah aja, ekstrak machinable feature. Kemudian kita buat generate operation plan, urutan operasinya apa, kita nggak perlu pusing-pusing, walaupun kita bukan expert, kita bisa generate, keluarin sendiri, kita update aja, yang sudah ada ditambahkan. Muncul nih operasinya, ada wrapping dan lain-lainnya di sini. Keluarin toolpath-nya. Udah selesai, simulasikan. Simulasikan dari awal. Sampai countersink dia lakukan. Kita nggak minta countersink, tapi dia lakukan countersink. Dia boring. Jadi sangat otomatis deh. Beberapa angka dia lakukan otomatis. Kita nggak perlu repot-repot. Oh ini lubang, ini pocket, nggak dia lakukan sendiri.
Terus kita post prosesnya ngeluarin G-code. Kita beri nama G-code-nya NC lah, NC code. Kemudian kita beri nama exercise 1 camp. Kalau kita optionnya kita buka filenya di sini, SolidWorks. Kita jalanin, maka dia akan keluar di sini G-code-nya langsung. Berapa baris paling panjang? 400-an.